Ini dia rajanya gaming handheld Android. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi belakangan ini emang lagi ngetren namanya perangkat handheld gaming. Makanya banyak juga brand-brand yang rilis produk barunya. Cuman emang rata-rata OS-nya Windows guys ya. Makanya di sini ada satu yang menarik karena dia ini punya OS Android. Dan kalau dilihat dari speknya, ini adalah handheld gaming Android terkencang saat ini yang resmi di Indonesia. Oke, yuk langsung aja kita unbox dulu. Nah, jadi ini adalah Razer Edge, sebuah Android gaming handheld. Ini resmi Indonesia ya, yang di dalamnya langsung disambut sama produknya Razer Edge Gaming Tablet. So, basicnya perangkat kontrolernya emang bisa dilepas ya. Terus di bawahnya ada buku panduan. Terus ada stiker juga. Yang di bawahnya lagi ada kabel USB Type-C dan juga Razer Kishi V2 Pro Controller. Nah, kalau untuk desainnya sendiri, kalau belum dipasang sama kontrolernya ini mengkotak. Dan untuk ukuran perangkat gaming portable sih ini simple ya. Jadi asik kalau pengen dibawa-bawa. Untuk warnanya cuma ada warna hitam, ada logo Razer di tengahnya, dan ada lubang udara karena ini ada active coolingnya, ada kipasnya gitu guys. Ini lubang untuk intake dan juga exhaustnya. Kalau untuk sisi bagian atas ada lubang mic sama tombol power dan volume. Untuk sisi bagian bawah ada slot micro SD, ini nggak ada SIM slotnya, WiFi only ya. Sama ada mic lagi, jadi punya dua mikrofon untuk komunikasi biar lebih jelas. Untuk bagian samping kiri di sini ada lubang speaker, kalau bagian samping kanan ada USB Type-C dan juga speaker ya. So ini punya dua speaker dengan THX Spatial Audio untuk menghadirkan kualitas suara yang lebih hidup. Awalnya aku pikir agak aneh kan, kok speakernya tuh di samping nanti ketutup lagi sama controller. Tapi ternyata controllernya tuh ada lubangnya guys. So suaranya tetap bagus juga walaupun controllernya ini terpasang. Nah, untuk koneksi controllernya ini menggunakan USB Type-C ya. So jelas aman dari delay. Dan controllernya ini punya layout Xbox. Jadi di sebelah kanan ada tombol ABXY. Terus ada analog kanan, lampu indikator sama tombol aplikasi Nexus dan juga tombol menu. Kalau sebelah kiri di sini ada analog, ada tombol D-pad, tombol option sama ada tombol untuk screenshot dan screen record. Untuk di atas kanan ini ada tombol R1, R2 sama ada tombol yang bisa diprogram ya, M2. Kalau sebelah kiri juga ada tombol R1, R2 sama ada tombol program M1. Yang untuk bagian gripnya ini dibuat agak bertekstur. So secara feel ini aku bilang nyaman banget dipegangnya. Yang untuk tombol-tombolnya empuk, terus trigger buttonnya juga kerasa enak lah. Karena ini konsol kelas controller yang juga ringan guys. Jadi total bobotnya ini cuma 386 gram. By the way, ini bisa beli kontrolnya aja ya kalau misalnya pengen dipasang di HP kita. Oke, yuk lanjut. Untuk layar dari Razer Edge ini punya ukuran 6,8 inch. Ini touchscreen dengan panel AMOLED. So nggak ragu lagi ya sama kualitasnya. Untuk resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dengan refresh rate 144 Hz. Yang untuk bagian atasnya di sini ada kamera 5 megapiksel. Dan ini untuk hasil videonya. Jadi dia ini bisa merekam di resolusi 1080p 60 fps. Yang untuk hasilnya ini bagus ya. Jadi ini udah cukup banget kalau misalnya pengen dipakai untuk video call atau live streaming game langsung di perangkat ini. Nah, untuk OS-nya ini menggunakan Android 12 yang secara tampilan ya udah nggak asing ya bagi kita. Tampilannya tuh kayak stok Android gitu. Pastinya ada Play Store-nya, jadi bisa install aplikasi ya, nggak cuman game aja. Dan yang spesial ini ada Razer Nexus 3.0 app. Ini kayak game center gitu guys. Di sini tuh ada game favorit, ada game yang udah terinstall, ada game yang lagi populer, sama ada beberapa saran game dan juga aplikasi untuk streaming dan juga emulation. Nah, lanjut, kenapa aku bilang ini adalah rajanya handheld gaming Android, yaitu di chipsetnya.
Menggunakan Snapdragon G3X Gen 1 gaming platform, ini device pertama yang ditenagai dengan chipset gaming dari Snapdragon ini, yang ditemani dengan RAM 6GB LPDDR5. Ini kalau dibandingin sama smartphone ya bukan yang terkencang emang. Tapi kalau buat handheld gaming, apalagi resmi, ya performanya ini belum ada lawan. Gambaran performanya aku tes Antutu Benchmark, ini dapat skor di 879.000. Oke, yuk langsung saja kita tes game Android yang support gamepad. Di sini ada Minecraft. Jadi ini asli ya, jadi asik banget. Dunia Minecraft di layar AMOLED ini berasa lebih hidup warnanya. Dan ya, Minecraft ini tuh bisa main hingga 144 fps ya. So bisa maksimal juga layar 144 Hz di HP ini. Karena pas aku tes main, ini tuh selalu dapat di atas 120-an fps. Nah, terus di sini aku juga cobain game rekomendasi dari Nexus App ya. Ini ada Leo's Fortune. Ini game yang jujur asik sih, dan game ini tuh support sama HyperSense haptiknya. Jadi main tuh berasa lebih real ya. Ada getaran-getaran di setiap scene gamenya, so berasa main di konsol gitu guys. Dan ternyata game ini juga bisa 144 fps juga. Pas aku tes main sih ini selalu dapat di atas 120-an fps. Nah, kalau untuk game Android yang nggak support gamepad seperti Genshin Impact ini, kita bisa mapping tombol-tombolnya ya, bisa kita sesuaikan. Dan setelah saya coba main, bahkan lupa guys kalau game ini tuh nggak support gamepad. Berasa enak aja main pakai gamepad. Dan ya, kalian tahu kan kalau Genshin Impact ini salah satu game paling berat di Android. Dan ini aku tes main di grafis medium, ini bisa dapat FPS yang nggak jauh-jauh dari 60 fps guys. Mantep banget nih. Nah, kalau untuk game kompetitif kayak PUBG Mobile tanpa controller juga bisa ya main di frame rate ekstrim. Ini juga ada gironya. Terus layarnya juga responsif. So kalau main PUBG kalah ya udah pasti skillnya, jangan salahin perangkatnya. Nah, untuk perangkat handheld kayak gini juga perangkat yang sempurna ya untuk main emulator. Di sini aku ada install ESDE dan udah isi beberapa game juga untuk kita tes main emulatornya. Pertama di sini ada NES Super Mario, ini sudah dipastikan lancar jaya, nggak ada kendala sama sekali, aman banget. Untuk Dreamcast juga lancar jaya, nggak ada kendala sama sekali, lancar. Kalau untuk PlayStation Portable PSP ini juga lancar, bahkan game seperti God of War ini kita main di Full HD aja, untuk gameplaynya ini masih smooth banget. Nah, untuk emulator PS2 juga aman nih, aku tes main Black, ini smooth ya. Intinya kalau main di emulator kayak gini, kalau pengen aman terus gameplaynya lancar, ya kita atur-atur sendiri lah, cari settingan-settingan yang tepat. Nah, ini aku juga tes untuk emulator PS Vita ya, ini ternyata juga aman, lancar banget guys. Dan bahkan main emulator Nintendo Switch aja, aku tes main Zelda, ini lancar jaya. Gila, gokil. Nah, untuk konektivitasnya ini ada Bluetooth 5.2, ini bisa ya kalau mau main pakai TWS. Dan ada audio jack 3,5 mm juga di bagian bawah kontrolernya ini kalau mau main pakai headset kabel. Terus ada USB Type-C juga kalau mau main game sambil ngecharge, dan ini juga udah punya Wi-Fi 6E. So untuk game streaming juga lancar ya. Aku coba tes Steam Link, ini game yang baru rilis di PC, ini aman ya, nggak ada problem apapun, lancar aja main Horizon Forbidden West. Nah, di sini aku juga coba untuk PS5 Remote Play dan lancar aja guys ya, aman banget. Nah, kalau gini ceritanya PS Portalku bakal nggak kepegang nih. Tapi catatan ya, kalau untuk game streaming, remote play atau cloud gaming itu lancar enggaknya juga tergantung dengan speed internet kita ya. Kalau untuk device-nya sih ini udah mumpuni banget. Nah, untuk baterainya sendiri untuk kapasitasnya ini 5000 mAh, awet enggaknya ya tergantung pemakaian. Aku tes kalau cuma untuk nonton YouTube ini 1 jam berkurangnya 7%. Kalau untuk gaming-gaming ringan ini main 1 jam berkurang 10%. Kalau untuk Genshin Impact guys, nah ini ya game berat, 1 jam bisa berkurang 20%. Nah, untuk suhunya sendiri pas main Genshin Impact ini mentoknya nggak sampai di 40 derajat Celcius aja ya. Jadi masih aman banget suhunya, karena dia ini ada active coolingnya. So siap banget diajak tempur main games.
Nah, untuk kesimpulannya, perangkat Android gaming handheld seperti ini memang masih langka ya di pasaran Indonesia. Kalaupun ada tuh speknya terbilang B aja. Dan ya inilah Android gaming handheld resmi terkencang di Indonesia, guys. Jadi dengan ini tuh kita bisa mainin game-game Android, terus bisa juga untuk main emulator, atau mau dipakai untuk streaming dan juga cloud gaming juga bisa, guys. Untuk harganya sendiri di 7.999.000. Gimana? Tertarik? Kasih komen di bawah. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.